body dulu lah, lempeng. Body dulu. AC dingin, ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, puluhan petugas pengangkut sampah di Kota Bengkulu membuang muatan sampah mereka di halaman kantor Wali Kota Bengkulu. Mereka kecewa terhadap permasalahan tempat pembuangan akhir sampah yang sudah melebihi kapasitas. Puluhan mobil pengangkut sampah menumpahkan seluruh muatan sampah di halaman kantor wali kota dan juga kantor DPRD Kota Bengkulu. Aksi ini dilakukan para sopir pengangkut sampah sebagai bentuk kekecewaan kepada Pemkot Bengkulu yang tak kunjung melakukan perbaikan TPA Air Sebakul. Kondisi jalan menuju TPA yang kian memprihatinkan membuat mereka tak bisa membuang sampah rumah tangga yang dikumpulkan di setiap kelurahan setiap harinya. Selain jalan rusak, TPA juga sudah over kapasitas sehingga menyebabkan sopir kesulitan membuang sampah. Boleh dilihat jalan TPA kami, boleh kami lihat, boleh masyarakat lihat bagaimana kondisi jalan TPA sekarang. Setelah kami minta, berapa kali kami minta dengan pihak Pemda Kota, dengan pihak yang berwenang, tidak pernah ditanggapi. Tumpukan sampah yang menimbulkan bau tidak sedap membuat aktivitas ASN yang bekerja di pusat pemerintahan Kota Bengkulu terhenti. Pemerintah Kota Bengkulu langsung merespon keras aksi ini dan akan melaporkan para sopir ini ke polisi. Aksi yang digelar ini aksi apa ini? Ini saya rasa ini udah salah aksi yang dilakukan oleh daripada driver angkut sampah, ya kan? Kita sama-sama tahu lah, kan? Per hari ini kita memperdayakan bahwasanya ini menjadi peluang kerja daripada driver-driver itu untuk mendapatkan ataupun menjadikan kesejahteraan mereka. Hari ini apa yang mereka lakukan di kantor wali kota yang itu adalah pusat kota ini adalah pelanggaran. Pemkot Bengkulu mengklaim sudah menganggarkan perbaikan TPA Air Sebakul, namun semuanya harus berproses. Sebelumnya, mediasi sudah beberapa kali dilakukan. Namun, para sopir menganggap Pemkot lamban mengatasi persoalan ini. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Basuki Cahayapurnama atau Ahok bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina dengan terdakwa anak Riza Khalid Muhammad Keri Andrianto. Sidang sempat diwarnai perdebatan antara jaksa dan penasihat hukum terdakwa. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ahok bersaksi dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina pada tahun 2019 hingga 2024. Perdebatan pun terjadi saat tim penasihat hukum terdakwa melontarkan protes saat jaksa melakukan sesi tanya jawab dengan Ahok. Dalam kesaksiannya, Ahok mengaku tidak pernah menerima laporan adanya masalah mengenai penyewaan terminal BBM milik PT OTM oleh PT Pertamina. Saudara menjabat selaku komisaris utama. Ada komisaris utama. Si Karen maupun Sakrinika menyatakan tidak adanya kebutuhan untuk penyewaan storage ini, saudara. Artinya kondisi ini apakah pernah Keberatan nih Bapak Ketua, yang ngomong sewa itu tidak dibutuhkan siapa tadi, saksi siapa? nanti saya konfirmasi ke Bukan saksi siapa? Sudah. Saksi Nika ada menjelaskan. Nggak ada. Sebentar. tidak. Silakan nanti di counter. Nah, kan ada catatannya masing-masing toh. Nanti gilirannya silakan dikonfirmasi lagi. Gitu ya. Silakan nanti di counter lagi. Kalau kayak gini nanti nggak selesai. Dilanjutkan Pak Jaksa. Silakan. Kan Saya punya catatan masing-masing. Gitu ya. Silakan. Lanjut Pak. Masih ada keberatan lagi? Kami akan selalu keberatan kalau disampaikan yang bukan fakta. Oke, saudara saksi ya. Pertanyaan saya, apakah saudara pernah mendapatkan laporan dari direksi, baik itu dari subholding maupun holding, terkait fakta-fakta yang tadi disampaikan?
Ya, 2014 saya masih jauh belum masuk ke dalamnya. Enggak, ini kan periode sewanya sampai 2024 sudah saksi. Kami tidak mungkin ngurusin operasional sewa sampai sekian panjang ke meja kami. Kecuali ada temuan BPK atau BPKP. Iya. Nah ini tidak ada. Selama saya masuk, saya ketua komite audit, ada teman saya itu, tidak pernah menerima laporan adanya temuan kemahalan seperti ini. Makanya saya cuma menduga, kalau mau minta keterangan saya, menduga sepengetahuan. Mungkin karena waktu itu JT banyak rusak. Waktu saya masuk itu hampir semua pelabuhan terminalnya Pertamina itu rusak JT-nya. Nggak bisa sandarin kapal yang besar. Nah saya nggak tahu apa karena itu. Tapi yang pasti 2014 saya belum masuk dan tidak ada temuan waktu saya masuk. Pemirsa, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah telah memasuki sidang ke-17 dengan total puluhan saksi diperiksa. Gubernur Jakarta periode 2014-2017 Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi saksi ke-45 dan keterangannya menjadi sorotan dalam persidangan. Gubernur Jakarta periode 2014-2017 Basuki Cahayapurnama alias Ahok menghadiri sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ahok menjadi saksi kasus yang melibatkan anak saudagar minyak Muhammad Riza Khalid, yakni Muhammad Keri Adrianto Riza. Dalam keterangannya, Ahok mengatakan tidak mengetahui dasar perhitungan kerugian yang mencapai 285 triliun rupiah. Ahok juga menyinggung soal perubahan aturan oleh Menteri BUMN terkait investasi di bawah 500 juta dolar Amerika tidak perlu melalui Dewan Komisaris. Lalu Menteri BUMN melakukan sebuah peraturan, investasi di bawah 500 juta dolar sudah tidak perlu lewat meja Dekom. Itu yang terjadi. Jadi nggak gampang sebetulnya. Makanya saya sudah bilang sama jaksa, sama hakim, kalau mau periksa lebih lanjut, periksa BUMN sebetulnya. Apa yang terjadi dengan mereka sebetulnya. Membeli barang nggak benar, itu saya sudah bilang sama jaksa juga. Saya punya banyak kasus bisa dicurigai, bisa dilaporkan gitu loh. Tapi bukan kasus yang seperti ini, saya juga bingung. Kenapa ini kerugian gitu tinggi, sementara yang begitu lebih mencurigakan kok diam semua. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Keri Riza, Patrazen, menegaskan keterangan dari 45 saksi tidak membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dalam sewa terminal BBM Merak maupun kapal. Kerugian negara hanya bisa ada kalau terbukti ada perbuatan melawan hukum. Pertanyaannya, sama ibu bapak yang mengikuti sidang. Sampai dengan awal, sampai Pak Ahok bersaksi, nggak ada katanya itu masalah sewa tangki OTM. Ya, nggak ada tuh katanya kemahalan. Kerugian negara 2,9 triliun yang kemarin bayar PLN, bayar pajak, dihitung juga. Saya tambah, sekarang tangki OTM itu sudah dikelola oleh Badan Pemulihan Aset. Patra menilai tudingan kerugian negara tidak terbukti karena terminal masih digunakan dan mencatat keuntungan 4,7 miliar dolar Amerika Serikat sehingga optimis dakwaan jaksa akan ditolak. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polda Metro Jaya periksa akademisi Rocky Gerung dalam kasus fitnah ijazah. Di hadapan penyidik, Rocky mengaku tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana. Kasus fitnah ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Hari ini, kubu Roy Suryo menghadirkan akademisi Rocky Gerung sebagai saksi sekaligus ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik. Sebagai ahli yang meringankan Roy Suryo CS, Rocky Gerung menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS. Di hadapan penyidik, Rocky dengan tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana, apalagi unsur pencemaran nama baik yang bersifat subjektif. Bang, lihatnya. Dia tersangka karena ada urusan tadi, dia anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Begitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh? Mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion? Mengerti nggak apa itu cognitive science? Mengerti nggak apa itu neurofilosofi? Kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian bertentangan
dengan SARA ya? Ya apa dasar mencemarkan nama baik, mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Jika tak ada unsur pidana, maka Rocky menilai bahwa penetapan Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka tidak tepat. Polemik soal ijazah Joko Widodo seharusnya bisa diselesaikan secara rasional, ilmiah, tanpa ranah pidana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketum Jokowi Mania Andi Azwan menilai Rocky Gerung hanya menjelaskan soal metodologi penelitian terhadap ijazah Joko Widodo. Andi juga menyebut hal itu bukan substansi yang akan dipertimbangkan oleh penyidik. Kalau kita lihat dengan kapasitas dari saudara Rocky Gerung ini, pertanyaan saya, beliau ini sebagai saksi ahli di bidang apa? Dan kompetensinya apakah ada? Kan seorang saksi ahli itu harus mempunyai suatu kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat, ya, ataupun dengan katakanlah ijazahnya, ya, bukan sesuatu yang katakanlah hanya masalah ketenaran, gitu loh. Jadi harus ada tahu juga kompetensinya sebagai saksi ahli di bidang apa untuk itu. Ya, bidang sosiologi kah? Ya, bidang hukum kah? Kalau kita bicara metodologi silakan saja. Apakah itu substansi? Saya rasa enggak juga. Kalau dia kan mungkin memperkuat dari metodologi yang dia sampaikan mengenai penelitian mereka yang telah menjadikan sebuah buku. Kalau kita lihat saja dalam artinya begini, sumber primer hasil penelitian mereka itu dari fotokopi yang saya katakan itu ada palsu, bukan sesuatu yang primer atau asli yang dari Pak Jokowi yang sekarang sudah disita di Polda Metro Jaya. Jadi untuk bicara metodologi yang dia gunakan ya silakan saja untuk itu. Nanti kan penjabarannya nanti adalah di persidangan dan kita juga mempunyai saksi-saksi ahli yang nanti akan juga kemungkinan akan memperberat dari upaya mereka itu begitu. Tersangka kasus fitnah ijazah Dr. Tifauzia Tiasuma klaim telah memegang ijazah asli lulusan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan untuk mencari pembanding dengan ijazah Jokowi. Dr. Tifa juga mengklaim ijazah UGM sulit dibohongi dan tidak bisa dipalsukan. Saya menyentuh ya ijazah yang sangat indah dan sangat berharga, asli, dan seketika saya mengetahui bahwa inilah ijazah yang betul-betul asli. 3 hal sudah di-spill sama Mas Roy dan diteliti juga sama Mbak Rizmon. 3 hal ya yang utama, yaitu satu adalah watermark, ya ada watermark yang sangat jelas. Ini replika, jadi kalau yang asli jelas sekali, ya usia 40 tahun tapi masih sangat jelas. Kemudian ada emboss, ya emboss itu adalah cap ceklok ya, cap ceklok. Yang ada gunanya, ini bukan hiasan, ini ada gunanya. Jadi emboss atau cap ceklok ini mengunci tanda tangan rektor ini. Dan tembus ke belakang. Tembus ke belakang, ya ini kalau replika jadi nggak tembus ke belakang. Nah kalau yang asli tembus ke belakang, udah dari 2 itu aja udah susah sekali untuk dipalsukan. Ya. Ya, pemanggilan Rocky Gerung sebagai saksi diajukan Roy Suryo, Rizmon Siholan Sianipar, dan Dr. Tifa. Selain Rocky, akan ada 2 saksi lain yang akan dihadirkan terkait laporan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS mulai mengajukan saksi dan ahli meringankan dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka hadir meringankan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rizmon Siholan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Pengacara Roy Suryo CS Refri Harun mengatakan, berdasarkan undangan seharusnya ada 3 saksi fakta dan 7 ahli yang diminta hadir. Refli juga menyebut sejumlah ahli lain juga akan dipanggil menyusul hingga akhir Januari. Datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rizmon Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua,
nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika, dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin, bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi's White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Sebelumnya pada Desember 2025, Polda Metro Jaya menunjukkan ijazah milik Joko Widodo ke Roy Suryo CS dalam gelar perkara khusus. Namun Roy Suryo tetap tak bergeming dan drama kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo tetap berlanjut. Di sisi lain, kubu Jokowi berharap keraguan kubu Roy CS hilang, apalagi ijazah Jokowi sudah ditunjukkan. Secara clear sudah dilihat semua ijazahnya, dari ijazah SMA dan juga ijazah kuliah S1 Pak Jokowi. Jadi saya rasa tidak perlu ada lagi keraguan apapun. Dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa masuk dalam klaster kedua, sementara klaster pertama terdiri dari 5 orang tersangka lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Roy Suryo serta pengacaranya Ahmad Hozinuddin ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Pelaporan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis terhadap Roy Suryo serta pengacaranya dilakukan Minggu 25 Januari 2026. Polisi menerima 2 laporan terkait dugaan pencemaran nama baik dan atau fitnah serta pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus tuduhan ijazah palsu yaitu Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, Dr. Tifauziah Tiasuma, Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadila. Namun kemudian penyidikan terhadap Egy dan Damai dihentikan atau SP3 setelah kedua belah pihak sepakat menempuh restoratif justice. Ya, pemirsa, kasus ijazah Jokowi dengan tersangka Roy Suryo CS terus bergulir. Hari ini Polda Metro Jaya memeriksa ahli Artificial Intelligence atau AI Ridho Rahmadi sebagai saksi meringankan untuk para tersangka. Ahli AI Ridho Rahmadi datang ke Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukum tersangka kasus Jokowi Refli Harun. Ridho mengatakan apa yang dilakukan tersangka kasus Jokowi Roy Suryo CS sudah sesuai prosedur penelitian ilmiah dan tidak ada yang menjadi objek sangkaan pidana dalam pasal Undang-Undang ITE. Sebelumnya Polda Metro Jaya juga telah memeriksa pengamat politik Rocky Gerung sebagai saksi meringankan tersangka Roy Suryo CS terkait kasus ijazah Jokowi. Adapun image processing, proses analisisnya itu di proses yang dilakukan di tengah-tengahnya. Itulah yang disampaikan hasilnya, tapi tidak mengubah output yang merupakan image asli tadi. Jadi itu pasal 32 dan 3 lemah di sini seharusnya lemah kalau itu menjadi basis sangkaan tadi. Jadi tidak ada edit-edit dokumen digital yang kemudian basisnya editing tadi yang dijadikan hasil dugaan tadi. Jadi tidak ada. Sederhananya bahasanya itu tidak ada dokumen digital yang diubah, kemudian yang diubah inilah yang menjadi objek sangkaan tadi. Nah itu yang ingin saya sampaikan. Ya, pemirsa, hari ini Direskrimum Polda Metro Jaya memeriksa digital forensik dan data klinis serta AI terkait dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai saksi dari pihak Roy Suryo CS. Dan untuk mengetahui informasinya sudah ada rekan Jessica Winoto di Polda Metro Jaya. Jessica, apa saja keterangan yang diberikan oleh saksi ahli tersebut?
Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Untuk proses pemeriksaan dari Ridho Rahmadi selaku ahli meringankan di kasus dugaan, maksud kami terkait kasus ijazah Jokowi saat ini masih berlangsung karena memang dijadwalkan untuk dimulai tadi pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Dan Ridho Rahmadi juga telah hadir di Polda Metro Jaya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi pun kami sempat bertanya terkait apa saja yang ingin disampaikan oleh dirinya kepada penyidik Polda Metro Jaya di kasus ini sebagai ahli meringankan, tepatnya sebagai ahli artificial intelligence, bahwa ia menyatakan bahwa kehadiran untuk menjelaskan pemberian penjelasan secara ilmiah terkait proses analisis digital yang selama ini diperdebatkan dalam kasus tersebut. Karena memang kita ketahui Fajar dan juga pemirsa bahwa hal yang didebatkan adalah Roy Suryo CS diduga merekayasa dokumen digital yaitu ijazah Jokowi yang sebagaimana diteliti oleh Roy Suryo CS, maksud kami Roy Suryo, lalu juga Risma Sianipa dan juga Dr. Tifa. Tetapi tadi pun Ridho menyampaikan bahwa ia memastikan bahwa dokumen yang diteliti oleh Roy Suryo CS ini asli, tidak ada yang direkayasa maupun di secara editing, tetapi itu merupakan hasil dari proses image proses yang memang sudah terjadi secara lazim di dalam teknologi modern saat ini. Lalu Fajar dan juga pemirsa, ia juga menyampaikan bahwa setuju dengan terkait statement dari Rocky Gerung yang setelah diperiksa pada kemarin, tepatnya pada tanggal 27 Januari 2026 yang berlangsung selama 3 jam lamanya ini, bahwa menyampaikan proses penelitian atau observasi yang mana ini semua bersifat ilmiah tidak akan ada habisnya atau akan selalu terus diteliti oleh para peneliti sesuai dengan kebutuhan kajian ilmiahnya, sehingga memang tidak ada seharusnya unsur pidana yang mana ini merupakan karena bersifat ilmiah. Lalu Fajar dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi pada hari ini terkait proses pemeriksaan ahli meringankan yaitu Ridho Rahmadi. Bila mana nantinya sudah selesai atau ada informasi perkembangan informasi terbaru, kami kabarkan kembali ke Anda. Fajar. Ya, baik, terima kasih rekan Jessica Winoto bersama juru kamera Seto Pratomo melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Menteri Keuangan Purbaya akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Hal ini dilakukan sebagai langkah evaluasi menyeluruh atas integritas dan kinerja institusi tersebut. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa rencananya bakal rombak hampir seluruh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kecuali Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Perombakan mencakup seluruh kepala kantor wilayah yang bertugas mengawasi pelabuhan dan aktivitas kepabeanan. Kebijakan itu dilakukan sebagai langkah pembenahan internal organisasi. Selain rotasi jabatan, Purbaya juga akan menonaktifkan sementara sejumlah pejabat, khususnya yang tersandung berbagai kasus hukum maupun tindakan indisipliner. Langkah ini diambil guna memastikan proses evaluasi berjalan objektif serta menekan potensi praktik menyimpang, termasuk yang melibatkan perusahaan-perusahaan bermasalah di sektor kepabeanan. Tapi yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan aja. Pak, abis ini mau ketemu agenda Pak Bali ya Pak ya? Untuk message bahwa kita serius tahu. Jadi pejabat di 4 pelabuhan besar, 1, 2, 3, 4 pelabuhan, 5 pelabuhan besar kita ganti semua. Sementara itu, Purbaya juga tekankan bahwa kebijakan tersebut merupakan pesan tegas agar jajaran Bea Cukai bekerja lebih serius dan profesional. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi termasuk kecerdasan buatan untuk mendeteksi praktik under invoicing yang merugikan negara. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berharap Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Jiwandono bisa pertimbangkan kepentingan fiskal dalam penyusunan kebijakan moneter. Sementara itu, usai mengikuti rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa, Thomas mengaku akan selaraskan antara kebijakan fiskal dan moneter.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan harapannya terhadap sosok Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Jiwandono dapat menjalankan kebijakan di BI dengan baik dan mampu memberi masukan kepada Bank Indonesia dalam kaitannya dengan kebijakan fiskal. Menurut Purbaya, kehadiran figur dengan pemahaman lintas kebijakan, jajaran BI diharap dapat perkaya diskusi dan sudut pandang dalam pengambilan keputusan tanpa mengganggu independensi otoritas moneter. Harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan memberi masukan yang kuat dalam kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern di fiskal. Jadi bukan berarti kita akan orang bilang katanya di Tempo ya fiskal menguasai moneter, enggak kan beda. Setelah di sana ya dia di sana, saya nggak bisa ngendaliin dia. Cuman kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan warna yang berbeda ke diskusi di kebijakan moneter sana. Sebelumnya Purbaya mengaku menjagokan Thomas untuk terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Hal itu disampaikan Purbaya setelah sidang terbuka Satgas Debottlenecking Senin kemarin. Dari Jakarta, Rahajo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, influencer Cikita Fauzi tiba-tiba dicopot sebagai petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH 2026 meski ia sudah mengikuti pelatihan. Meski mengaku sedih, putri almarhumah Marissa Haq ini mengaku menerima keputusan tersebut. Ngasih tau aja sih bahwa semalam tuh aku dicopot dari petugas haji. Tiba-tiba pemberitahuannya ada arahan dari atasan kalau nggak salah, tapi ya udahlah aku nggak nanya-nanya lebih lanjut. Inilah curhatan Cikita Fauzi di Instagram miliknya usai dicopot sebagai petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH. Ciki dicopot sebagai PPIH meski ia telah menjalani bimbingan teknis di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta selama beberapa pekan. Putri almarhumah Marissa Haq itu hanya diberitahu alasan pencopotan karena ada pemberitahuan dari atasan. Meski mengaku sedih, influencer sekaligus aktivis kemanusiaan itu mengaku menerima keputusan tersebut dan tidak ingin menelusuri penyebab mengapa ia diberhentikan mendadak. Ia mengaku tetap bersyukur sempat mengikuti pelatihan dan bertemu dengan sesama petugas haji. Jujur sedih banget karena one of my biggest dream itu jadi petugas haji sambil melayani tamu-tamu Allah. Aku minta maaf untuk jemaah haji tahun ini karena niat langsung untuk membersamai penyelenggaraan haji tahun ini ternyata belum mendapatkan jalannya. Sebanyak 4.418 orang terpilih menjadi petugas penyelenggara ibadah haji 2026. Angka itu naik sekitar 2 kali lipat dari tahun lalu. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Kementerian Haji. Presiden Prabowo optimis perdamaian di Gaza segera tercapai. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di Indosiar.